Rumah tangga yang menyenangkan. Refleksi pagi 1552. Apa pentingnya karakter dalam sebuah kehidupan rumah tangga? Mari kita perhatikan nasihat dari Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Saudara-saudara, di masa dulu, istri biasanya tinggal di rumah untuk mengelola rumah tangga. Bila seorang istri suka bertengkar dan pemarah, kestabilan rumah tangga pastilah akan terganggu, sehingga sang suami merasa lebih baik tinggal di padang gurun daripada di rumah. Di lain pihak, seorang istri yang bijak, seperti yang digambarkan di Amsal 31, tentulah memiliki karakter baik yang akan membawa kepada kestabilan rumah tangga. Karakter seorang istri yang baik dan bijak memang hal yang didambakan. Saudara-saudara, zaman sekarang ini tentu berbeda sekali dengan zaman sewaktu kitab Amsal ditulis 3000 tahun yang lalu. Posisi perempuan tentu sangatlah berbeda. Meskipun demikian, pentingnya karakter dalam kestabilan rumah tangga tetaplah sama pentingnya. Sifat suka bertengkar dan sifat pemarah, baik itu ada pada seorang istri, seorang suami, maupun seorang anak, tentulah akan membuat suasana rumah tangga menjadi tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, janganlah sampai sebuah rumah tangga hanya memerhatikan soal kesejahteraan fisik dan material dan melupakan pembentukan karakter. Karakter setiap orang di dalam rumah, siapapun dia, haruslah dibentuk di dalam takut akan Tuhan. Mari bangun rumah tangga yang menyenangkan. Bijak dan bertanggung jawab. Refleksi pagi 1553. Apa bedanya sikap orang bijak dan sikap orang bebal dalam pemanfaatan harta milik? Mari dengarkan nasihat Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saudara-saudara, seorang yang bijak akan memanfaatkan segala apa yang dimilikinya itu dengan bertanggung jawab, karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang dimilikinya itu adalah milik Tuhan. Ia sepenuhnya sadar akan tanggung jawabnya itu, dan ia selalu akan berupaya untuk mengelola segala miliknya demi kemuliaan Tuhan. Tidak demikian dengan orang bebal yang tidak takut Tuhan. Ia tidak segan-segan untuk memboroskan hartanya untuk pesta pora dan berfoya-foya tanpa peduli sesama. Saudara-saudara, seorang yang kaya sering tidak menyadari bahwa segala harta milik yang dipercayakan oleh Tuhan itu adalah bukan untuk dipakai seenaknya, tetapi untuk dikelola dengan bertanggung jawab. Karena itu, setiap orang percaya seharusnya bertindak bijak dengan menggunakan segala harta sebagai sarana untuk mengasihi sesama melalui berbagai upaya baik. Seperti halnya perumpamaan bendahara yang tidak jujur di Lukas 16 yang menjadi contoh bagaimana upaya orang dunia yang cerdik dalam mengelola harta untuk mencapai tujuannya, demikian pula seharusnya orang percaya. Bila kita sudah sadar akan panggilan Tuhan kepada kita, mengapa kita tidak mengelola harta untuk menolong sesama demi kemuliaan Yang Maha Kuasa?
Mengejar kebenaran dan kasih. Refleksi pagi 1554. Apa yang terjadi bila seseorang selalu berupaya untuk hidup benar di hadapan Allah dan mengasihi sesama? Mari dengarkan baik-baik Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saudara-saudara, komitmen untuk hidup benar di hadapan Allah yang disertai komitmen untuk hidup dalam kasih terhadap sesama ciptaan adalah kunci dari kehidupan yang berkenan di mata Allah. Bila seseorang setia melakukannya, maka ia pasti akan mengalami kebahagiaan hidup yang sejati. Kehidupan yang benar di mata Allah itu akan menyenangkan hati Tuhan dan orang itu akan dihormati oleh sesamanya. Kehidupan seperti ini pastilah akan meninggalkan jejak mulia yang patut diikuti banyak orang. Saudara-saudara, Amsal telah membukakan bagi kita semua tentang rahasia kehidupan yang berbahagia dengan mengejar apa yang benar di mata Allah dan hidup dalam kasih kepada sesama. Hanya saja masalahnya, seringkali kita sebagai orang percaya tidak mau melakukannya, atau kalaupun melakukannya, kita tidak setia melakukannya. Bukannya mengejar kebenaran dan kasih, kita malah berlomba-lomba untuk mengejar kekayaan, jabatan, dan berbagai ambisi dunia dengan mengabaikan kebenaran dan kasih. Segala tindakan jahat tidaklah tabu untuk dilakukan asalkan kekayaan dan kehormatan di hadapan manusia bisalah didapatkan. Ini tentu saja tidak benar dan harus ditinggalkan. Karenanya, mari kita mawas diri dan bertobat.